Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hestrina dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan PowerPoint untuk presentasi. Nah, terlebih dahulu saya telah membuat materi di Microsoft Word sehingga mempermudah atau mempercepat cara pembuatannya. Nah, langsung saja kita masuk ke PowerPoint, dan terlebih dahulu kita masuk ke desain. Kita memilih desain apa saja yang akan kita gunakan. Nah, saya memilih desain seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke Word dan copy materi yang akan kita masukkan ke Microsoft PowerPoint. Dan judul materi yang akan kita presentasikan yaitu bahaya COVID-19. Di sini saya akan menulis nama, NIM beserta prodi saya. Nama Hestrina, NIM 01183146, dan prodi Ekonomi Syariah 5. Nah, setelah itu tinggal ubah warna font apa saja yang akan kita inginkan. Nah, seperti ini. Untuk mengubah background, pilih format background, klik picture or texture file, baru pilih file. Nah, masukkan gambar apa ya saja yang akan kita jadikan backgroundnya. Lalu pilih close. Nah, akan berubah seperti ini. Untuk slide kedua, pilih new slide dan pilih bentuk slide apa saja yang akan kita inginkan. Dan di sini saya memilih title and content. Nah, masuk ke Word untuk mengcopy materi yang akan kita masukkan ke slide kedua. Nah, masukkan copy materi dan masukkan ke slide kedua. Nah, setelah kita paste, pilih Convert to Smart Art, lalu pilih bentuk apa saja yang akan kita inginkan. Nah, di sini saya memilih vertical picture accent list. Nah, terus pilih desainnya atau stylenya bagaimana. Nah, di sini saya memilih Polished, terus masuk ke change color. Di sini warna apa saja yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu masukkan gambar, pilih filenya, dan gambar apa saja yang akan kita gunakan pada slide tersebut. Nah, pilih baru insert. Sama dengan yang tadi, masuk ke file, pilih gambar, lalu kita insert. Dan akan berubah seperti ini. Untuk itu kita perbaiki terlebih dahulu tulisannya. Pilih rata kiri, alih text left, atau Ctrl L, maka akan berubah menjadi rata kiri. Nah, untuk mempermudah bagian slide apa saja yang akan kita buka terlebih dahulu, di sini saya akan membuat daftar isinya. Masuk ke new slide, terus kita buat daftar isi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, masuk ke file, pilih background terlebih dahulu, terus insert. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk PowerPoint-nya.
Setelah itu kita masuk ke insert, pilih Space, terus text box. Nah, lalu kita tulis judul per slide, mulai dari slide pertama sampai dengan slide seterusnya. Hal ini agar mempermudah kita memilih slide mana saja yang terlebih dahulu yang akan kita munculkan di presentasi nantinya. Setelah itu kita perbaiki gaya fontnya seperti apa, dan kita pilih yang paling menurut kita pas. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide keempat. Pilih new slide dan pilih to content. Nah, masuk ke Word untuk mengcopy materi yang akan kita masukkan ke slide keempat. Pilih judulnya terlebih dahulu, lalu kita paste dan pilih gambar. Masuk ke file dan pilih gambar yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint di slide keempat. Terus masuk ke Word kembali untuk mengcopy materinya dan masukkan kembali ke PowerPoint ke slide keempat. Nah, setelah itu pilih Convert to Smart Art. Pilih convert apa yang akan kita inginkan. Nah, di sini saya memilih yang ini. Lalu pilih stylenya bagaimana dan warnanya. Masuk ke change color untuk memilih warna style. Nah, jika warnanya tidak sesuai, maka kita bisa ganti kembali warna apa saja yang akan kita gunakan. Karena di sini banyak sekali warna-warna yang bisa kita masukkan. Nah, seperti ini. Untuk itu, tulisannya kita perbaiki. Masuk ke home, lalu pilih center atau rata tengah. Dan akan seperti ini. Selanjutnya ke slide kelima. Lanjut, new slide. Terus pilih title and content. Masuk ke Word untuk mengcopy judul dari slide dan materinya. Kita copy. Lalu kita paste ke slide kelima. Dan sesuaikan dengan besar huruf font tersebut. Nah, selanjutnya masukkan gambar, pilih gambar di file, baru insert, dan sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, lanjut masuk ke Word, copy materi, dan kita masukkan ke slide kelima. Nah, kita convert to smart art, lalu pilih bentuknya seperti apa. Dan di sini saya memilih bentuk seperti ini. Nah, sesuaikan dengan style, bisa 3 dimensi sesuai dengan keinginan kita.
Nah, setelah itu lanjut, kita masuk ke slide ke-6. Pilih kembali new slide, baru pilih slide to content. Masuk ke Word untuk mengcopy materi yang akan kita masukkan ke slide tersebut. Nah, paste. Lalu kita masukkan terlebih dahulu gambar. Pilih di file, baru kita insert. Dan sesuaikan. Setelah kita sesuaikan seperti ini, kita masuk kembali ke Word untuk memasukkan kembali materi ke slide tersebut. Setelah itu, kita masuk ke Convert to Smart Art kembali. Nah, pilih bentuknya dan saya memilih seperti ini. Lalu masuk ke Change Color, pilih warna apa yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita perbaiki bentuk ukuran tulisannya agar seimbang. Nah, setelah itu kita masuk ke slide berikutnya. Pilih new slide dan masuk ke Word kembali untuk mengcopy dan memasukkan ke PowerPoint ke slide ke-7. Sama halnya dengan slide-slide sebelumnya, dari slide pertama sampai dengan slide ke-7. Kita masuk ke Word untuk mengcopy atau memasukkan materi ke dalam PowerPoint. Nah, masuk Convert, sama halnya seperti tadi sebelumnya. Dan ini saya memilih bentuk seperti ini. Sesuaikan dengan style apa yang menurut kita bagus. Lalu kita pilih change colornya atau warna yang sesuai dengan keinginan. Nah, setelah itu kita masukkan gambar. Pilih file dan gambar apa saja yang sesuai, lalu kita insert. Nah, begitupun dengan yang lain. Masuk ke file lalu kita insert. Nah, untuk memperbaiki tulisannya, maka kita menyesuaikan hurufnya atau besar hurufnya pada kotak tersebut atau bentuk dalam tabelnya. Nah, setelah selesai kita masuk ke new slide selanjutnya atau penutup. Pilih backgroundnya di file, lalu kita insert seperti ini. Dan setelah kita sesuaikan, maka selanjutnya kita masuk ke insert, lalu pilih Civis, baru text box. Lalu kita tulis ucapan terima kasih. Nah, sesuaikan hurufnya, besar huruf dan ketebalan penulisannya. Kita bold, lalu kita rata tengahkan, dan kita sesuaikan pada slide, dan kita beri datar dan akan seperti ini. Nah,
Selanjutnya kita berikan transition pada setiap slide agar nanti pada saat pemutaran slide atau presentasi slide bisa terlihat menarik atau bisa terlihat membangun suasana. Nah, kita pilih yang paling menurut kita paling cocok. Kita masukkan animasi transition setiap slide. Terserah dari kita transition seperti apa yang akan kita masukkan di slide demi slide. Nah, kita pilih transitionnya untuk slide 4. Setelah itu untuk slide 5 kita pilih ini slide ke selanjutnya kita pilih ini. Nah, belum sampai di situ. Untuk slide kedua yaitu daftar isi, kita masukkan hyperlink ke dalam slide demi slide. Contohnya seperti ini. Masuk ke place in this document, terus pilih slide-nya dan masukkan ke dalam hyperlink. Contohnya seperti ini. Masuk ke hyperlink, klik, baru oke. Begitupun dengan seterusnya. Kita masuk ke hyperlink, terus klik judul slide demi slide, terus kita oke. Lakukan seperti ini untuk seterusnya sampai pada akhir slide untuk kita masukkan hyperlinknya. Nah, setelah itu kita lihat slide demi slide dan kita masukkan gambar pada slide demi slide sebagai tombol utama atau menu utama dari slide yang kita munculkan. Kita masukkan gambar atau tombol untuk menunjukkan daftar isi. Masukkan. Nah, setelah itu kita masuk ke insert dan kita masukkan hyperlink pada tombol utama dari slide-slide yang kita masukkan tadi. Masukkan hyperlink, pilih, lalu oke. Caranya seperti ini. Begitupun dengan
tombol yang kita berikan di slide demi slide, masukkan hyperlink, lalu pilih OK. Nah, setelah semuanya telah selesai kita kerjakan, kita lihat hasilnya. Dan untuk pada slide daftar isi, kita bisa memencet nomor berapa saja yang akan kita tampilkan, seperti nomor yang pertama, pengertian, lalu kita klik yang paling atas yang ada gambar rumah, itu sebagai tanda tombol utama masuk ke menu daftar isi. Contoh, kita klik nomor 3, gejala lain, dan maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk kembali ke menu daftar isi, klik yang paling pojok kiri atas. Dan begitupun dengan slide selanjutnya, nomor berapa saja yang akan kita pilih untuk ditampilkan pada presentasi. Nah, baik, mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.